Halo, selamat datang di podcast Cerita Baik. Podcast ini merupakan kolaborasi antara Perkumpulan Bung Hatta Anti Corruption Award bersama dengan Yayasan Hatta. Di episode yang spesial ini kita akan mengangkat cerita inspiratif dan positif. Salah satunya adalah tentang warisan kepemimpinan Bung Hatta. Untuk mengulas lebih jauh mengenai topik ini, kita telah kedatangan orang yang sangat tepat, yaitu Ibu Halidah Hatta. Beliau adalah putri dari Bung Hatta. Selamat datang Ibu di ruang bersejarah, ruang kerja Bung Hatta. Terima kasih, selamat bertemu kita. Dan selama ini kita sering online ya Bu? Iya. Iya. Memang transisi pandemi jadi akhirnya punya kesempatan yang luar biasa untuk bertemu dengan Ibu lagi. Dan kali ini kita coba ya buat membicarakan topik ini. Begini Bu, soal kepemimpinan saat ini kita memang banyak mengalami semacam kerinduan yang begitu besar terhadap sosok pemimpin yang memberikan inspirasi yang bisa kita teladani. Yang kalau anak sekarang tuh bilangnya vibes-nya itu positif sekali. Positif dalam artian orang jujur, baik. Kalau jadi pemimpin yang diutamakan itu adalah kepentingan rakyat. Nah, bicara sosok pemimpin, kalau dari pengalaman Ibu sebagai putri Bung Hatta, selama beliau hidup, Bung Hatta itu sosok pemimpin di keluarga yang seperti apa, dan juga sepengamatan Ibu, beliau kalau dalam pemerintahan itu sosok yang seperti apa? Terima kasih atas pertanyaan ini. Waktu saya lahir tahun 1956 di bulan Januari, pada bulan Desembernya, jadi saya belum genap 1 tahun, Bung Hatta mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden. Jadi atas keinginannya sendiri. Sebab di sini kelihatan bahwa Bung Hatta memperhatikan fungsinya dan juga kegunaannya di dalam pemerintahan. Jadi kalau dalam Undang-Undang Dasar yang berlaku ketika itu dan sesudah pemilu 1955, maka di situ peran dari Wakil Presiden tidak ada lagi. Artinya tentu saja Bung Hatta bisa pergi ke daerah-daerah termasuk ke Maluku. Dan juga ke pulau yang paling terdepan di Indonesia seperti ke Pulau Sangihe ya. Jadi itu tahun 52, lalu tahun 50-an itu pergi untuk ke daerah melihat pembangunan di sana. Tapi beliau sebagai Wakil Presiden yang kemudian tidak mempunyai portofolio. Karena waktu itu pemerintahan parlementer. Nah, jadi ketika disampaikan kepada siapa yang waktu itu menjadi Perdana Menteri, tetapi kemudian kabinet itu jatuh, diganti sama Perdana Menteri lain, sehingga pemerintahan tidak efektif. Dalam hal ini Bung Hatta tetap kepada koridor apa yang ia peroleh dengan kedudukannya itu, peran apa yang ia dibolehkan dan yang tidak boleh. Karena ia di dalam Undang-Undang Dasar 50 itu sebagai simbol sebagai wakil kepala negara, kepala negaranya Presiden Soekarno, maka di situ tidak bisa melakukan menangani masalah yang ada di masyarakat maupun di tata kelola pemerintahan secara efektif. Nah, di situ lebih baik mengundurkan diri. Jadi saya hidup di rumah ini, Jalan Diponegoro 57 bersama ayah yang sudah pensiun. Maka yang saya lihat sebagai anak ketiga dan bungsu dari 3 perempuan anaknya Bung Hatta, yang saya lihat adalah keseharian Bung Hatta yang cukup sibuk sebagai seorang yang telah pensiun. Jadi ada sekretaris yang mengatur jadwal, Bapak Wangsa Wijaya, dan ada sekretaris yang mengetikkan tulisan-tulisan Bung Hatta, pidato Bung Hatta, membalas surat-surat, jadi komunikasinya berjalan begitu. Waktu itu kan mesin ketik masih diketik begitu ya. Jadi dan Pak Huta Barat hebat sekali, tidak ada salah kalau mengetik.
Jadi di situ yang saya lihat adalah bagaimana beliau melakukan komunikasi yang baik dengan bawahannya, dan juga di dalam keluarga ayah juga memberikan keteduhan di dalam rumah ini. Tulisan-tulisannya itu selalu ada, yang kami lihat sebagai anak bahwa sekalipun telah pensiun tetapi jadwalnya teratur. Jadi saya sebagai anak kecil yang kemudian sekolah di SD waktu itu tidak merasakan seperti ayah yang diam-diam saja, tetapi mempunyai satu plan, jadwal yang selalu teratur. Dan ketika saya sudah besar, apa yang bisa saya petik dari Bung Hatta itu adalah konsistennya. Jadi kalau beliau mengatakan begini, maka beliau menjalankan. Berarti bisa dibilang Bung Hatta, meskipun beliau sudah pensiun katakanlah, tapi beliau sebagai seorang pemimpin itu masih punya sikap mengayomi, mengarahkan, memberikan inspirasi ya. Memberikan inspirasi. Ya. Jadi beliau juga tetap kalau pergi ke daerah atas undangan gubernur atau undangan dari daerah itu memang disambutnya sebagai seorang tokoh nasional yang sangat dihormati. Dan di situ yang saya bisa lihat interaksinya baik begitu. Jadi bukannya ia yang penting, tetapi rakyat yang lebih penting. Jadi ayah tuh mendatangi gitu, dan waktu di Sumatera Barat terakhir tahun 1976 contohnya, itu anak-anak berhamburan datang kepada ayah gitu. Mereka mau cium tangan, tapi ayah selalu tidak mau dicium tangan. Tapi jadi ada satu tali batin dengan masyarakat. Dari aspek Bung Hatta sebagai seorang pemimpin dalam jabatan atau kedudukan sebagai pejabat publik. Salah satu hal yang kemudian berkaitan juga dengan kerja-kerja kita selama ini, yaitu soal bagaimana seorang pemimpin itu amanah. Nah, Bung Hatta sendiri, menurut pengalaman Ibu atau sepengamatan Ibu, ketika berada dalam pemerintahan, bagaimana cara beliau untuk memegari dirinya sendiri supaya tidak salah gunakan kewenangan atau supaya tidak amanah begitu. Sebagai seorang tokoh ya, karena seperti yang saya katakan tadi, dari kecil saya melihat ayah saya sudah pensiun, tetapi ketokohan nasionalnya tidak hilang. Jadi tentu mendapat cerita juga dari keluarga, misalnya ayah pergi naik haji bersama ibu, jadi suami istri pergi naik haji di tahun 1952. Ketika itu masih jabatannya sebagai wakil presiden, ditawarkan oleh pemerintah untuk naik pesawat kepresidenan, tapi beliau tidak mau ya, dalam arti pergi itu harus dibayar, harus membayar sendiri, karena urusan naik haji itu adalah urusan dirinya kepada Tuhan. Dan juga waktu tahun 1971 saya ikut sama ayah pergi ke luar negeri. Ketika itu memang ada haknya ayah ya. Jadi pemerintah memberikan ayah untuk berobat, Bung Hatta berobat ke luar negeri karena pernah ada sakit berat di tahun 1963, dan oleh pemerintah waktu itu Presiden Soekarno bisa pergi ke Swedia untuk berobat. Saya umur 7 tahun waktu itu, dan Kak Gemala yang ikut sama ayah bersama ibu, tentu Pak Wangsa dan Pak Huta Barat. Dan tahun 71 itu Pak Wangsa sampai geleng kepala karena setelah pulang dari Eropa itu, uang-uang yang diberikan oleh pemerintah untuk uang saku selama di sana, ada sisanya itu dikembalikan ke Sekretariat Negara. Jadi Pak Wangsa harus membawa sisa uang itu ke sana. Tapi dari Sekretariat Negara bilang, sudah ini sudah dikeluarkan, jadi untuk enggak, ini harus kembali lagi ke negara. Jadi itu menunjukkan ia menghargai negaranya, menghargai tanah airnya, dan juga jujur ya.
jujur. Jadi kalau sudah tidak dipakai, ada sisanya ya dikembalikan. Dan satu kata dengan perbuatan. Ya. Jadi Bung Hatta pernah menjadi penasehat dari Komisi 4 Anti Korupsi yang diusulkan oleh Presiden Soeharto sebetulnya untuk melihat tata kelola pemerintahan BUMN. Ya. BUMN yang besar yang waktu itu di tanah air dan ada tata kelola yang tidak semestinya, jadi tidak transparan. Dan itu sebagai penasehat dari Komisi 4 di mana ada orang-orang yang jujur dan integritas seperti ada Pak Wilopo, Pak Kasimo, ya, semua tokoh-tokoh nasional yang hebat-hebat. Dan itu mereka semua itu memang orang-orang yang integritas. Ya. Jadi apa yang dipunyai ya itu, dan hasilnya juga, hasil analisa mereka juga bagus. Tetapi kemudian bahwa Pak Harto merasa, Presiden Soeharto merasa itu tidak ditindaklanjuti hasil dari analisanya itu bukan tugasnya lagi, ya, karena wewenang ada di kepala pemerintahan tentu. Tapi hidupnya ya begitu, artinya tidak mau makan uang rakyat, tidak mau memberi contoh yang buruk, dan memang bukan jalan hidupnya untuk menyalahgunakan jabatan atau. Sebetulnya kalau katakanlah ya Bu, sisa uang atau fasilitas yang lain diberikan kepada Bung Hatta dan juga mungkin keluarga, itu kan dari negara memang sudah merelakan dan itu sebagai bagian dari hak beliau. Tapi kenapa masih ditolak ya? Apa karena merasa bukan cukup? Ditolak, atau? tapi merasa itu uangnya sudah pulang dan ada sisa, itu dikembalikan. Itu ya tentu prinsipnya Bung Hatta sendiri. Memang Bung Hatta mempunyai beberapa hak. Jadi ada yang dibantu pemerintah, begitu misalnya. Ada diberikan beras juga, ya, setiap bulan ada begitu. Dan ada beberapa juga bantuan untuk bensin, ya, gitu, dari negara, dan telepon juga tidak usah membayar, gitu. Listrik pada akhirnya itu karena Gubernur Ali Sadikin mengangkat Bung Hatta menjadi warga utama Kota Jakarta, sehingga waktu itu memang pensiun bekas wakil presiden tidak diperhatikan, ya. Jadi memang sebetulnya prinsipnya Bung Hatta nggak mau minta, ya udah apa adanya aja, kita harus mempunyai seni hidup, tapi dengan jujur. Gitu. Saya rasa begini ya, orang sekarang itu seringkali tidak enak dengan tetangganya, dengan lingkungannya. Mereka semua punya, kenapa kita nggak punya? Lalu terjadilah mengusahakan segala macam cara untuk supaya punya juga seperti tetangganya, seperti lingkungannya. Itu tidak perlu. Nah, memang saya rasa Bung Hatta dan juga beberapa pemimpin lain pada masa itu, kita lihat Pak Kasimo, kita lihat Bapak Muhammad Natsir, dan kita lihat banyak, ya, Syafruddin Prawira Negara contohnya. Ya sudah, adanya begitu ya begitu. Tapi apa yang bisa bersinar adalah dari batin, dari dalam keluar, dan juga otak yang selalu dipakai, dimaksimalkan. Ya, proses belajar seumur hidup. Jadi ketika tidak tahu jangan malu bertanya. Informasi itu penting, dan juga jejaring, membuat jejaring itu penting. Tetapi kalau ada komunitas yang terlalu bermewah-mewah, dari komunitas itu mungkin kita memerlukan beberapa informasi. Kita bisa berkawan baik, tetapi tidak usah mengikuti gaya hidupnya. Iya. Jadi semua itu ada, seperti ibu saya bilang, kita saling tahu kan pendaringan kita berapa, ibaratnya begitu. Artinya kalau pegawai negeri kan tahu berapa digaji, kelasnya apa, golongannya apa. Jadi kok tiba-tiba dia besok punya ini, punya itu.
Nah, itu ada sesuatu yang harusnya masyarakat kita sekarang lebih waspada. Jadi dengan adanya globalisasi tentu saja segala macam barang semakin banyak, segala macam tawaran semakin banyak. Ilmu marketing, praktek marketing semakin dahsyat. Apalagi sekarang ada perangkat digital semuanya. Semua penawaran-penawaran ada di dalam sini, di dalam smartphone. Ya, harus ada remnya. Nah, keluarga kami tuh biasa tahu, oh ya ini bukan bagian kita. Dan ada skala prioritas juga. Ada uang, tapi kalau yang tidak perlu ya tidak perlu. Jadi berulang kali kami sudah cerita ya, sampai bosan juga. Misalnya Kak Metia, kakak yang sulung, dia sekolah, dia tahu dia pakai baju ini, ada berapa. Misalnya seragam itu berapa blusnya, misalnya baju berapa, dan itu cukup. Dan waktu adik-adik menjadi besar, adik pakai baju kakak. Mungkin kalau sekarang tidak begitu. Kalau sekarang satu dibelikan, yang lain harus dibelikan semua. Tapi di zaman kami bertiga, ya ini zaman abad ke-20 ya, sekarang abad ke-21. Waktu itu kalau performance kami tidak bagus, ya nggak dapat hadiah. Ada tuh masanya. Adalah sesuatu luxury atau sesuatu kemewahan, kami pergi ke toko buku. Waktu itu ada sebuah toko buku atau toko alat tulis, stationery shop di Insinyur Haji Juanda, Jalan Insinyur Haji Juanda. Namanya Tato. Dan juga ada toko Ataka di situ. Wah, itu satu kemewahan kalau bisa ke sana. Nanti ditanya mau beli apa, perlunya apa, pensil, dapat satu pensil. Dan itu benar-benar senang gitu karena dibelikan. Tapi kalau sekolahnya nilainya nggak bagus, nggak usah dapat dulu ya. Ikut sih ikut, tapi itu. Berarti Bung Hatta ini sosok yang bukan cuma Ibu Hatta yang ngatur. Dan ibu itu punya nilai juga dari orang tuanya sendiri dan juga karena menikah dengan Bung Hatta. Di zaman terutama revolusi fisik 45-49 dan terutama tahun 49 awal itu adalah masa, bahkan sebelum itu, setelah Metia lahir, 1947 lahir, itu Bung Hatta harus sering pergi ke Sumatera untuk juga membuat suatu sinergi Sumatera, Jawa, bagaimana Belanda telah mengepung. Jadi pos-pos Belanda ada di beberapa kantong-kantong yang disebut kantong Republik, makin lama makin dipersempit. Jadi kalau kita lihat sejarah, kita bisa tahu, kita bisa melihat seperti menonton film. Kalau kita baca sejarah, kita baca tulisan. Nah itu bisa kita bayangkan seperti apa. Dalam keadaan begitu prihatin, Bung Hatta tulis surat ke Ibu Rahmi, ke istrinya. Dan juga menyatakan bahwa, sebut dirinya Kak Hatta ya. Kak Hatta sudah biasa hidup dengan pengorbanan. Sudah biasa hidup dengan prihatin, dengan susah dalam keadaan kekurangan, itu biasa. Tapi percayalah bahwa ini tidak akan sia-sia. Nanti akan datang suatu masa yang menjadi lebih baik. Nah jadi Ibu Hatta yang masih muda, istri yang baru 2 tahun menikah, punya bayi kecil, dan sang bapak juga kangen sama bayinya, tapi berada di situ, sangat menyadari tugas negara. Dan keluarga juga supaya merasakan tugas ini, bahwa ini penting. Jadi disebutkan juga oleh Bung Hatta betapa ia memang hidup untuk tanah air dan bangsa. Kalau saya baca suratnya, kata-katanya itu begitu bagus. Ini saya di luar kepala, jadi saya tidak bisa mengulang narasinya dengan ditulis yang begitu bagus.
Tapi intinya itu. Jadi kalau kita mau bermewah-mewah, misalnya mengharapkan sesuatu yang lebih, kita harus pikir kepada tanah air dan bangsa dulu, terlebih dulu. Berarti kalau saya bisa memberikan semacam menarik ya, sebenarnya nilai-nilai apa sih atau pagar model apa yang dibangun oleh Bung Hatta? Yang pertama, beliau memang punya satu prinsip ya. Beliau mencintai tanah air, pengorbanan. Jadi menjadi pemimpin adalah berkorban. Iya, dan bisa tahan menderita. Tahan menderita. Jadi tidak bermewah. Dan itu tidak membuat jadi kecil seseorang. Betul. Ibarat kita hanya punya 2 atau 3 baju. Tapi kalau kita punya jati diri yang kuat, punya prinsip yang kuat, dan kita tahu yang kita kerjakan adalah baik dan untuk kebenaran, tidak usah merasa kurang. Tapi juga tidak merasa paling tahu. Tetapi melihat keadaan, melihat situasi, ya manuver-manuver yang untuk kebaikan. Dan juga sinergi ya Bu, antara suami istri misalnya yang punya hubungan itu. Sehingga waktu ayah sudah meninggal 19 tahun tanpa suami ya, Ibu Hatta. Bung Hatta meninggal tahun 80, Ibu Hatta meninggal tahun 99. 19 tahun sendiri. Itu prinsip itu nggak berubah. Ya mungkin saya harus bilang juga ya, saya sudah pernah cerita juga di media lain. Masih saudara kami bilang, Ibu Hatta coba bilang sama Ibu Tin Pak Harto supaya juga bisa dapat jatah. Jadi ada distribusi 9 bahan pokok. Lalu misalnya dapat jatah ini. Nanti dari distribusi itu katakanlah dapat sejumlah jatah, dari distribusi setiap kilogram atau setiap liter gula nanti dapat Rp5 ketika itu. Jadi nanti kan dapat kuota ini. Jadi untuk bulanannya lumayan, ada dapat 5 kali kuota itu, Rp5 kali Rp5.000 atau Rp5 dari kuota itu. Jadi setiap bulan akan dapat uang dari adanya, itu kan namanya fasilitas. Jadi Ibu Hatta merasa nggak usah lah, kita gini-gini aja udah cukup. Karena buat apa ya? Buat ibu buat apa? Jadi privilege semacam itu tidak usah. Tetapi saya sendiri sebagai anak, artinya kalau melihat perjalanan Bung Hatta, begitu sepelit-pelitnya tidak pernah memikirkan Bung Hatta itu proklamator, bekas wakil presiden yang pertama, ya wakil presiden yang pertama, terus pernah perdana menteri, pernah menlu, pernah apa. Jadi ketika selesai dengan jabatan wakil presiden mengundurkan diri, tidak dipikirkan gajinya itu, pensiunnya itu tidak dipikirkan. Tapi Bung Hatta juga nggak minta. Tapi hak itu kan sebetulnya harusnya ada. Iya, harusnya ada. Iya, memang sih sama-sama berangkat susah. Artinya di tahun 56 ya kita belum sejahtera negeri ini. Tetapi semua sebetulnya prosesnya proses yang benar juga. Memang sudah ada korupsi di dalam itu ya. Inilah makanya tugas partai politik itu sebetulnya menjadi wadah dari aspirasi rakyat dan membuat kebijakan untuk menjadikan rakyat merasakan keadilan dan kemakmuran. Itu seharusnya demikian. Tapi kalau tergoda maka nanti demokrasinya rusak dan juga esensi dari sebagai orang yang punya otorita untuk membuat kebijakan yang adil menjadi tidak terjadi, menjadi diselewengkan. Nah itu sudah kelihatan bibit-bibit yang untuk tidak jujur itu. Dan Bung Hatta menolak hal-hal seperti itu. Saya jadi penasaran nih Bu. Tadi yang
Bung Hatta dari berbagai macam posisi itu, terus setelah itu kan soal mungkin hak yang harus diberikan setelah pensiunan, apakah ada semacam ya sekarang sudah ada pemberian hak itu atau memang oh, tidak jadi? Begini. Setelah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 tidak bersedia diangkat menjadi wakil presiden kembali karena kesehatan matanya. Ketika itu pemerintah baru tersadar, oh iya ya, ini akan ada bekas wakil presiden. Oh iya, kita pernah punya wakil presiden juga ya. Lalu dibuatlah undang-undang bahwa bekas presiden dan bekas wakil presiden berhak atas sebuah rumah dari negara. Tetapi kan ya kemudian Bung Hatta mendapatkan itu haknya. Meletakkan batu pertama sempat, tapi kemudian meninggal. Jadi ketika rumah itu jadi, Bung Hatta sudah tidak lihat, diserahkan kepada Ibu Hatta. Demikian. Tetapi saya rasa untuk zaman yang sekarang ini, di mana rakyat kita makin banyak dan kemiskinan makin banyak merasuki kehidupan masyarakat, seharusnya ada sikap bijaksana juga ya. Jangan terlalu bermewah-mewah juga dalam memberikan fasilitas kepada bekas presiden atau bekas wakil presiden. Menurut saya loh, ini pribadi sekali. Ya. Karena saya melihat seperti apa ayah saya sebagai wakil presiden yang pertama tidak dipikirkan. Saya sangat sepakat karena beberapa waktu ini kan kita lihat misalnya penunjukan si A jadi staf sus misal Bu, hanya masa jabatannya ya 1-2 bulan, tapi kan pensiunan yang lain seumur hidupnya, jadi memang berlebihan ya Bu ya. Ya saya juga itu sebetulnya gejalanya sudah ada. Jadi saya nggak mengerti untuk rakyat yang sebanyak ini jumlahnya, penduduk sebanyak ini jumlahnya, mengapa pimpinan pemerintahan tidak pernah menganjurkan berhemat, menabung, austerity, dan juga membuat mengaktifkan lembaga-lembaga yang bisa membantu rakyat untuk memperbaiki kualitas kehidupan ekonominya. Jadi harusnya ada undang-undang yang betul-betul nanti akan membuat suatu mekanisme mudah bagi rakyat. Contohnya pertanian. Kenapa tidak melakukan pendampingan terus-menerus kepada petani dan nelayan supaya memang hasil mereka akan jauh lebih baik. Mereka sudah punya wisdom, punya kearifan lokal, punya bakat turun-menurun dari nenek moyang bagaimana melakukan kegiatan bertani dan nelayan, tetapi dengan perubahan pada tatanan ekonomi dunia, harusnya pemerintah itu dari waktu ke waktu lebih memperhatikan pendampingan dan juga sabar. Lalu selalu jawabannya nggak cukup, produksi dalam negeri aja nggak cukup, jadi kita harus impor. Tapi bagaimana dengan ini kan kita bicara di akhir tahun 2024 ya. Beberapa minggu yang lalu saya baca yang mempunyai susu perah sapi, dia membuang susu hasil produksinya karena kalah dengan impor. Itu bagaimana pihak yang berwenang melakukan kebijakan impor seperti itu? Lalu jangan dibilang bahwa susu kita buruk, artinya susu sapi kita buruk. Tidak bisa mengatakan demikian. Kalau mengatakan susu sapi produk Indonesia kurang berkualitas, berarti yang salah adalah mengapa tidak melakukan pendampingan. Ibu, ada pertanyaan saya yang selanjutnya adalah kita tahu bahwa Bung Hatta pernah membuat satu pernyataan, jangan sampai korupsi menjadi budaya di Indonesia, kira-kira tahun 1961, mungkin sekitaran itu ya. Ketika mengatakan korupsi terkait dengan kata budaya, itu saya rasa tahun 70-an.
tahun 70-an. Iya, tapi bahwa Bung Hatta mendeteksi sudah terjadinya praktek korupsi di Indonesia itu sudah dideteksi dari tahun 50-an. Memang kalau kita pergi ke Arsip Nasional, kita bisa melihat bahwa korupsi di negeri ini, artinya di bumi Nusantara ini, sudah terjadi dari abad ketika VOC. Lah, maksudnya waktu itu ada satu badan usaha yang bukan Indonesia punya, lalu menguasai aset-aset Indonesia, perkebunan, tanaman, dan juga rakyat ditindas. Itu juga dilakukan praktek-praktek korupsi di antara mereka, sehingga akhirnya VOC bangkrut ya. Lalu pemerintahan kerajaan Belanda mulai menginvasi yang diteruskan. Jadi korupsi itu sudah ada. Dan dalam prakteknya itu antara si luar orang penduduk luar, antara si pejabat yang menguasai ekonomi dari luar, bangsa kulit putih, itu bertemunya dengan kerajaan-kerajaan di Indonesia. Jadi siapa yang di dalam kerajaan itu, dan juga ada rakyat. Nah, di situ semua ada terjadi praktek korupsi. Tapi itu tidak berarti bahwa harus dijadikan satu budaya, dijadikan satu kebiasaan. Nah, yang memang Bung Hatta mengatakan waktu itu, korupsi telah menjadi kebudayaan, bukan seperti bisa menjadi, statementnya lebih keras lagi. Korupsi telah menjadi kebudayaan di Indonesia itu sebagai suatu sarkastis ya, sarkasme gitu, untuk memberikan suatu kewaspadaan, suatu kesadaran, membangun kesadaran supaya bangsa Indonesia memperbaiki diri. Waktu itu sebagai suatu tanda atau warning. Tapi kalau sekarang itu yang terjadi adalah pembiaran melakukan perbuatan korupsi. Ketika terjadi pembiaran itu, takutnya memang ini sudah menjadi satu budaya, karena di kalangan tertentu, bukan semua, karena orang jujur di Indonesia juga banyak. Artinya kalau pejabat dia melakukan korupsi, kemudian sekarang kan modelnya gitu. Istrinya nanti jadi berikutnya untuk jabatan juga di daerah, kita bisa lihat. Menjadi pejabat daerah, selesai suaminya, istrinya, selesai lagi anaknya. Dan juga di lembaga-lembaga pemerintah semuanya masuk ya, anaknya, menantunya, bapaknya, semua. Tapi kalau sudah melihat kebiasaan yang tidak jujur begitu, ya nilai yang terdapat di dalam keluarga itu ya begitu. Sehingga itulah yang disebut kok jadi kebudayaannya di mereka. Tapi kalau kita, makanya kembangkanlah nilai-nilai baik, sekalipun kita harus menderita dan berkorban. Kamu nih kuno nih, ini udah biasa begini. Tapi enggak, saya maunya, saya tidak, saya maunya begini. Karena itu bukan hak saya. Nah, kita bisa melihat misalnya di Jepang ya, publik, orang naik kereta api, kameranya ketinggalan. Oh, kereta api jam sekian. Lalu lapor, bener. Itu kereta api itu dari Tokyo sudah sampai ke Machida, sudah luar kota. Tapi kembali lagi, bisa dideteksi, ada kok di situ. Tetap ada di situ. Nah, sekarang anak kecil yang ada di rumah ini, ada ibu yang bekerja di rumah ini, punya anak kecil. Anak kecil main di taman. Ada danaunya. Dia main, dia pulang. Dia sudah bilang sama ibunya, Mama, jagain bando saya mau main. Dia mau main, ada angsa, ada apa. Ketika pulang, ketinggalan.
mana bando saya mama, aduh ketinggalan, kan saya udah bilang gitu, anak kecil umur 4. Lalu saya tahu itu, ayo susulin, pakai mobil, kita cari lagi. Dicari, sudah nggak ada bandonya. Lalu yang penjaga di situ bilang, ya di sini banyak anak-anak sih, rame banyak kunjungan. Itu adalah sikap mental yang harus kita robah dari punya orang kok diambil. Ya. Sebaiknya itu punya orang kasih ke penjaga. Lalu bilang, Bu, Pak, ini ada pasti nih anak kecil ketinggalan barang di sini. Nah, jadi si anak kecil misalnya di situ juga tidak bisa dibiasakan untuk, oh ada barang orang kita ambil yuk, itu nggak bisa. Ya. Berarti Itu sikap ya, itu sikap budaya akhirnya harus saya jadi paham latar belakang kenapa ada pernyataan itu, bahwa memang kita punya histori soal korupsi. Bung Hatta mendeteksi yang masif, tapi juga pernyataan itu maksudnya adalah untuk membangun kewaspadaan. Lah setelah itu malah kita lebih kebablasan lagi ya Bu, karena makin subur nih praktik-praktik yang sikap mental yang tidak baik tadi. Ya, tapi kan memang di dalam hidup itu sebetulnya ada nilai ya. Yeah. Nilai menghargai orang lain, Yeah. nilai memikirkan orang lain. Jadi ada empati, ada memikirkan, jangan egois untuk diri kita ya. Jadi egoisme tuh, ya tentu kita harus mempunyai satu semangat, saya harus maju, saya harus ambisi. Tetapi itu nggak apa-apa, itu sehat. Sampai selama kita bisa mengatur, mengontrol ya. Bahwa sebegini saya sehat, tapi kalau saya sudah terlalu menghalalkan segala cara, itu sudah tidak sehat. Nah dalam hal ini kita juga bisa melihat misalnya pergi ke pesta, ada makanan banyak, harus pikir perut kita muatnya berapa ya, dan itu tamu banyak. Jadi saya suka itu udang, tapi kalau dipikir-pikir cukup 1 atau 2 ya, nanti yang lain itu kasihan masih antri. Ya, hal-hal seperti itu yang harus dipikirkan. Nah, itu tidak terasa tapi mungkin ada gunanya. Dulu ayah, ibu dan anak-anak selalu makan satu meja. Jadi kami tuh biasa berbagi. Ada tempe, ada tahu, ada sayuran. Jadi ambil dulu, nanti kalau mau tambah lagi. Tapi bukan begitu lihat semua diambil untuk kita, bukan begitu. Jadi sebetulnya ini peran keluarga Pasti itu juga sangat penting ya. Pasti penting. Fundamental ya, menjadi dasar. Apalagi membangun sikap mental untuk anak-anak. Nah ini memang harapannya seperti itu ya, bahwa nilai-nilai pembiasaan hal-hal yang baik itu memang datangnya dari keluarga. Bu, ini hari ini kan Hari Guru. Nah, Bung Hatta memang juga dikenal sebagai pengajar. Tapi ada yang lebih spesifik dan menjadi keingintahuan saya. Kan Bung Hatta sempat diasingkan ke beberapa daerah. Berdasarkan pengetahuan ibu mungkin ya, dari interaksi dengan ayah, beliau pernah tidak di daerah-daerah itu semacam menjadi pengajar untuk? Iya dong. Di daerah-daerah mana saja itu? Kan ayah dibuang di Bovendigul. Bovendigul. Selama hampir 1 tahun. Kemudian dipindahkan ke Banda Neira, ke Kepulauan Banda. Kalau kita ngomong Banda, orang sekarang kiranya Banda Aceh. Padahal Laut Banda itu laut yang terdalam, boleh dibilang terdalam di dunia ya. Boleh dibilang 8.000 meter ke bawah. Makanya airnya juga hampir hitam warnanya, saking birunya itu biru dalam begitu ya. Seperti yang dibilang navy blue yang kalau tintanya Parker gitu. Nah, di situ mengajar untuk anak-anak ya. Anak-anak harus pintar. Dan di pembuangan di Bovendigul, point of no return, itu di tengah hutan belantara di Papua. Jadi Bung Hatta itu sampai menuliskan kembali
pengetahuannya yang ia sudah dapat. Itu alam pikiran Yunani, jadinya Greek mythology. Jadi zaman keemasan dulu itu abad keberapa itu di Yunani itu memang ada filosof yang hebat-hebat ya, yang mereka bersahabat dengan alam semesta, melihat, mengamati, lalu mereka bisa membuat rumusan dan cerita. Jadi logika dan segala macamnya itu susah kalau dalam bahasa Eropa. Nah, Bung Hatta kan memang sekolah Belanda dan menguasai bahasa Perancis, Inggris sudah pasti, Perancis, Jerman dari kelas 5 SD, bahasa Belanda dari begitu masuk sekolah. Nah, jadi pengetahuannya dengan Belanda, Inggris, Perancis, Jerman itu, dan tinggal di Eropa sebagai mahasiswa dan tokoh pergerakan untuk kemerdekaan Indonesia, makanya itu juga sering ke perpustakaan di lain-lain negara, termasuk di perpustakaan di Perancis, di Paris. Jadi Bung Hatta pikir ini rakyat Indonesia harus, masyarakat yang dibuang itu harus mempunyai satu hiburan. Hiburan itu membaca dan menambah pengetahuan, maka ditulis kembali. Dan dalam yang lebih ringkas lah, yang lebih ringkas, lebih bisa dipahami dan diajarkan langsung sampai ketika itu Bovendigul, ketika di Banda Neira sempat ada orang dari Sumatera itu ingin mengirimkan anaknya ke Banda supaya bisa berguru sama Bung Hatta, sampai begitu. Dan di rumah pengasingan itu Bung Hatta membuat kelas untuk anak-anak belajar. Sampai sekarang diabadikan, ada papan tulisnya, ada ruangannya. Wah, luar biasa ya. Pertanyaan terakhir, Bu. Kalau teman-teman muda terutama yang menjadi pendengar, penonton di podcast kita ini, pesan dari Ibu kalau mereka mau menjadi pemimpin di masa depan yang bagus, yang baik, yang amanah, mereka atau kawan-kawan ini harus punya prinsip atau sikap mental yang seperti apa selayaknya Bung Hatta? Ya, memang pertama harus disiplin, harus mengenal diri sendiri dulu, dan juga punya tujuan hidup. Jadi dengan tujuan hidup, maka bisa membina diri seperti apa. Bung Hatta memang mempunyai satu titik yang membuat ia bertekad bahwa harus menjadi orang yang bisa melakukan perubahan dari keadaan bangsa ini dijajah, tanah ini dijajah, harus dirubah, harus merdeka. Karena merdeka itu, bangsa yang merdeka itu berarti bisa merasakan keadilan dan bisa menentukan nasibnya sendiri. Dan ia harus menjadi agen perubahan itu. Karena itu jadi setiap orang muda gunakan, maksimalkan daya pikirnya, juga mempunyai jejaring karena informasi itu penting. Membaca itu penting sekali. Dengan membaca kita bisa membolak-balik ya. Memang sekarang modern sekali ya, semua juga audiovisual. Jadi bisa melihat melalui film, melalui gambar bergerak, informasi, tetapi tetap harus ada referensi. Jadi buku yang ditulis secara akademik itu penting, dan juga kalau bisa memang mengikuti berita setiap hari. Tapi binalah jujur dan mau mencari kebenaran. Dan menghargai orang lain, seperti juga Bung Hatta sangat menghargai orang lain dan menghargai dirinya sendiri. Nomor satu, jangan minder ya, jangan bilang, oh saya tidak bisa. Bisa, sanggup, karena Bung Hatta bilang dalam keadaan seperti apapun Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Jadi faith, apapun agamanya, tapi kalau bersandar kepada Sang Pencipta yang Maha Kuasa, yang Maha Mengatur,
itu pasti ada sambungan batin. Dan yang tadi seperti Bang Neles sudah sebut, amal. Apa namanya? Amanah. 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 Ya itu manusia lahir bawa amanah. Amanah adalah untuk keadilan, kemanusiaan. Karena itu nanti larinya kembali rewardnya dapat dari Tuhan. Kita nggak cari reward, tapi pasti Tuhan kasih. Dan saya rasa itu yang saya lihat dari Bung Hatta. Hidupnya adalah membawa amanah. Ketika beliau berada di satu posisi, amanah itu harus dijalankan. Karena itu ketika 2 tahun sebelum meninggal kan sudah bikin surat wasiat. Kalau saya meninggal, saya ingin dimakamkan di pemakaman biasa, bukan di Taman Makam Pahlawan, di tengah-tengah rakyat, di kuburan yang pekuburan biasa. Di tengah-tengah rakyat yang selama hidupnya saya perjuangkan nasibnya. Itu membawa, dia dirinya sadar, beliau sadar keberadaannya, kehidupannya itu amanah dari Tuhan, dengan kepinterannya, dengan semangatnya, itu adalah untuk tanah air dan bangsa. Dan keluarga harus mengerti itu. Jadi jauhlah dari sifat yang mau ikut-ikut, dia punya itu, saya juga harus punya gitu, bukan begitu. Luar biasa. Kawan-kawan pendengar, demikian obrolan saya bersama dengan Ibu Halidah Hatta tentang topik warisan kepemimpinan Hatta. Banyak sekali nilai-nilai yang atau wawasan yang kita sudah peroleh. Mudah-mudahan obrolan ini menjadi inspirasi, menjadi energi yang positif dan menambah wawasan kawan-kawan sekalian. Sampai jumpa di episode podcast Cerita Baik selanjutnya. Bye-bye.